Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang ingin berdamai dan bersatu dengan kamu selamanya. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita langsung masuk aja ya ke readingannya. Di sini terlihat ada energi dari seseorang yang masih mempertahankan kamu di dalam pikiran maupun juga hatinya. Ya, ada beberapa di antara kamu yang saat ini mungkin terpisah ya secara fisik, tapi tetap terhubung ya secara energi. Di sini terlihat dia merindukan kamu ya. Dia kangen sama kamu meskipun dari kejauhan. Ya, dia merasa ada suatu ikatan batin yang membuat kalian ini tetap terkoneksi meskipun tidak ada pertemuan, tidak ada komunikasi. Dia hanya bisa memandangi foto-foto kamu pada saat ini. Ya, entah apapun yang mungkin telah terjadi di antara kalian berdua. Mungkin ada perdebatan, mungkin ada konflik, permasalahan, ada kebohongan, ada kepercayaan yang telah dihianati, ada janji yang tidak ditepati. Dia merasa bahwa kamu adalah cinta sejatinya. Makanya jika dia sebelumnya melakukan kesalahan ya, dia mencoba untuk bisa memperbaiki diri. Dia introspeksi diri. Dia tahu telah banyak membuat kamu kecewa, telah banyak membuat kamu terluka, membuat kamu patah hati, baik dari sikap, tindakan maupun kata-katanya. Tapi di sini dia ingin berjuang ya untuk kamu dan juga hubungan ini. Dia ingin bisa mendapatkan kesempatan lagi dari kamu. Karena bagaimanapun juga terlihat bahwa kamu adalah yang terbaik. Ya, dia melihat kamu sebagai seseorang yang sempurna, seseorang yang dia ingin bersama dengan kamu selamanya. Dia ingin menciptakan masa depan bersama dengan kamu. Ya, dia nggak mau sama orang lain, karena dia udah pernah mencoba ya bersama dengan orang lain, dan jika dibandingkan, tentunya kamu yang terbaik, kamu yang dia pilih. Kamu yang sudah mampu meluluhkan hati terdalamnya. Makanya setiap kali dia bersama dengan kamu, dia merasakan kenyamanan, dia merasakan ketulusan. Cinta yang juga benar-benar berasal ya dari hati terdalam kamu. Kamu tidak seperti orang lain yang mungkin hanya memanfaatkan dia aja, ya karena dia pernah menjalin hubungan dengan seseorang yang seperti itu. Ya, berkaitan dengan masa lalunya. Dia pernah dimanfaatkan sebelumnya, atau bersama dengan seseorang yang tidak tulus. Makanya di sini dia tidak ingin ya mencari orang lain, tapi dia hanya ingin memfokuskan pada kamu jika sudah berbicara tentang masa depan. Sebenarnya pada saat ini ingin sekali dia mengawali komunikasi, pembicaraan ya. Dia ingin ada pembicaraan dari hati ke hati. Jadi tidak melibatkan kemarahan, ya, kebencian, atau apapun yang justru semakin membuat kalian berjarak ataupun terpisah ke depannya. Dia ingin bisa lebih mengedepankan cinta di sini. Ya, mengedepankan pemaafan ya. Dia berharap kamu bisa memaafkan segala kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan sebelumnya. Ya, dia tahu bahwa sebelumnya mungkin dia kurang dewasa, ya, labil dalam bersikap, kurang bijaksana dalam mengambil keputusan,
kurang bisa menghargai kamu. Padahal kamu adalah seorang yang sangat dia cintai. Dan kamu pun juga udah banyak berusaha, berkorban, bekerja keras untuk hubungan ini. Tapi ada beberapa di antara kamu yang kayaknya disepelekan ya, diabaikan, dicuekin, atau kurang diberikan perhatian dan juga kasih sayang. Makanya saat ini dia menyesal ya, dan dia bertekad untuk bisa memberikan yang lebih baik. Ya, usaha yang lebih baik, pengorbanan yang lebih baik, cinta dan kasih sayang yang tentunya juga lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dia ingin menyembuhkan hati kamu yang sudah terluka karena sikapnya. Oke, kita lihat lagi di sini. Ya, beberapa di antara kamu memang memiliki ikatan batin yang sangat kuat ya. Jadi nggak peduli berapa lama kalian terpisah, seberapa jauh jarak kalian pada saat ini ya, karena mungkin ada yang LDR, ada yang beda kota, beda negara. Tapi yang jelas di sini hati kalian tetap bersatu. Ya, beberapa di antara kamu berhubungan dengan twin flame-nya, soulmate-nya, ya, jodohnya. Kalian merasakan chemistry yang begitu kuat. Kalian merasakan bahwa di saat kalian bersama, cinta yang ada di dalam diri kalian itu benar-benar berkembang. Ya, saling berbagi. Saling peduli. Saling memberikan kenyamanan dan juga kehangatan bagi satu sama lain. Dia merasakan bahwa banyak hal ya yang telah terjadi di dalam hidupnya yang mungkin membuat dia berperilaku demikian ya. Ada hal-hal yang telah dia ciptakan ya, yang mungkin berupa masalah, berupa kebohongan, mungkin ada energi manipulatif sebelumnya, emosional ya, dan egois, ingin menang sendiri, ingin selalu merasa benar ya, tidak mau disalahkan. Padahal dari dalam hatinya dia tahu dia melakukan kesalahan, tapi karena egonya yang tinggi ya di sini, dia mungkin gengsi untuk mengakui hal tersebut. Dengan adanya perpisahan di antara kalian berdua, saya melihat di sini dia sering galau. Ya, dia galau mikirin kamu. Dia penasaran ya, kabar kamu saat ini seperti apa. Kamu sedang ngapain? Bersama dengan siapa? Ya, ada kecemburuan juga yang sebenarnya dia rasakan. Meskipun mungkin nggak semua ya dia sampaikan atau dia ekspresikan. Nggak semuanya dia tunjukkan. Ada hal-hal yang hanya dia simpan sendiri di dalam hatinya. Karena beberapa di antara kamu juga ada yang berhubungan dengan seseorang yang kayaknya misterius gitu ya. Dia tertutup soal perasaannya. Jadi kamu penasaran juga di sini tentang pikiran dan juga perasaannya. Dia tahu bahwa sebelumnya ada ketidakseimbangan di antara kalian berdua. Ya sebenarnya sama-sama cinta, sama-sama sayang, tapi dari usaha gitu memang ada yang berat sebelah. Mungkin kamu lebih banyak berusaha ya, lebih banyak berkorban untuk hubungan ini, sedangkan dianya cuek-cuek aja. Dianya diam atau ghosting kamu, atau sikapnya labil, sehingga membuat kamu gak mengerti dengan jalan pikirannya. Ya, selama ini kamu udah bersabar, selama ini kamu mengedepankan ya kedewasaan, bisa berpikir dengan logis. Tapi ada aja yang membuat kamu marah, membuat kamu kesal ataupun sedih. Ya, tapi bagaimanapun di sini sebenarnya kalian saling membutuhkan untuk melengkapi satu sama lain. Ya, ada energi feminin dan juga maskulin yang saling melengkapi hubungan ini untuk bisa bertumbuh, untuk bisa berkembang, dan juga menciptakan kebahagiaan sejati.
Oke, sekarang kita akan lihat situasi cinta yang mungkin terjadi antara kamu dan dia. Oke, kita baca di sini untuk kartu pertama ada curiga, ya. Siapa ini yang curiga? Apakah kamu curiga ya sama dia? Atau dia yang curiga sama kamu? Hal ini tentunya disebabkan karena adanya ketidakterbukaan, ya, ketidakjelasan dari salah satu pihak. Jadi hubungan ini menjadi penuh dengan rasa curiga. Kalau dia yang menutupi sesuatu, tentunya kamu merasa cemas ya, khawatir bahwa ada hal-hal yang buruk yang dia lakukan di belakang kamu. Entah itu dia fokus pada yang lain ya, mungkin menghadirkan pihak ketiga, atau apapun itu yang membuat kamu curiga di sini. Karena bagaimanapun juga kamu benar-benar cinta, kamu benar-benar sayang sama dia. Jadi wajar aja kalau kamu begitu perhatian ya, begitu sayang, ingin bisa mendapatkan kepastian juga. Jadi sangat susah kalau misalkan dianya begitu tertutup ya, atau ada yang disembunyikan. Tentunya ini membuat kamu merasa cemas, khawatir ya, dan juga tidak tenang. Kemudian untuk kartu selanjutnya di sini ada argumen. Mungkin ada yang adu argumen ya, ada yang berantem, konflik, karena adanya perbedaan-perbedaan di antara kalian berdua. Mungkin ada perbedaan pendapat, ya, perbedaan cara pandang, pemikiran, penyelesaian masalah, dan juga ada perbedaan-perbedaan lain. Mungkin ada sebagian di antara kamu yang beda usia, beda agama, beda kota, beda negara ya, ada yang LDR, atau ada ketidaksetujuan ya salah satu pihak terhadap sesuatu. Makanya timbullah argumen. Ya, saling ingin bisa menang, saling ingin mempertahankan pendapatnya masing-masing. Ya, dan ini bisa menimbulkan emosi ya, seperti kartu ketiga di sini. Emosi. Ada amarah, ada rasa kesal. Bahkan mungkin ada sampai yang dendam gitu ya, saking marahnya. Mungkin kamu merasa tidak dihargai ya selama ini. Ada yang digantung perasaannya, tidak diberikan kejelasan, kepastian. Ada yang dijanji-janjikan sesuatu, tapi tidak kunjung dilaksanakan. Tentunya kamu merasa dipermainkan di sini. Kamu merasa hanya dimanfaatkan, dimanipulasi, dan kamu tentunya nggak suka, ya, dengan keadaan-keadaan seperti itu. Oke, apalagi kartu selanjutnya di sini, pasangan yang tak mendukung. Sulit ya, kalau memiliki pasangan yang tidak mendukung. Dia mungkin egois, hanya mementingkan kepentingan dan kesenangan pribadinya. Tidak bisa menghargai kamu, tidak bisa mendukung kamu atas apa yang kamu lakukan, atas pemikiran dan pendapat kamu. Ya, menyepelekan. Jadi wajar aja kalau kamu merasa bahwa hubungan ini jadi toksik, ya, hubungan ini jadi gak seimbang. Padahal kamu hanya ingin dicintai dan juga disayangi dengan tulus, ya. Dan kartu terakhir di sini ada kepercayaan. Yang namanya kepercayaan ya tentunya adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena sekali kepercayaan ini tidak lagi dipertahankan ya, maka kepercayaan tersebut akan hilang. Jika tidak dijaga dengan baik, kepercayaan tersebut akan luntur. Dan kamu pun sebenarnya nggak mudah gitu dalam memberikan kepercayaan sama orang. Tapi kalau kamu udah memberikannya, artinya seseorang itu benar-benar spesial untuk kamu. Ya, seseorang yang kamu sayang, kamu cintai dengan begitu dalamnya.
seseorang yang kamu ingin bersama dia menjalani kehidupan yang romantis, kehidupan yang hangat, saling pengertian. Tapi kalau seseorang telah mengkhianati kepercayaan kamu di sini, ya tentunya kepercayaan tersebut akan luntur ya, atau bahkan sampai hilang. Jadi saya melihat di sini kamu akan lebih berhati-hati ya dalam memberikan kepercayaan. Dan kalaupun ada seseorang ya yang mungkin telah mengkhianati kepercayaan kamu sebelumnya, dan dia ingin bisa datang lagi untuk berdamai dengan kamu, tentunya kamu membutuhkan bukti. Ya, kamu ingin melihat perubahan dia seperti apa. Kamu ingin melihat apakah dia benar-benar belajar dari kesalahan-kesalahannya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Kita akan lihat dari kartu tarot. Ada kartu Wheel of Fortune, ada Seven of Swords, lalu ada kartu Queen of Cups. Untuk energi zodiak saya melihat di sini ada Sagittarius, ada Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, ada Aries. Ya, nanti kita akan lihat lagi untuk zodiaknya. Di sini saya merasakan ada transformasi besar ya yang sudah menanti kamu. Jadi apapun yang saat ini kamu rasakan ya, akan ada perubahan besar. Kalau kamu saat ini sedang sedih ya, sedang kepikiran tentang sesuatu yang membuat kamu terluka, membuat kamu merasakan beban berat pada saat ini, maka bersabarlah karena akan ada transformasi, ada energi besar yang akan mengubah kehidupan kamu 180 derajat ya. Yang tadinya sedih, yang tadinya galau, yang tadinya mungkin penuh dengan kemarahan, dendam, kebencian, ini akan diubah ya. Sehingga kamu bisa merasakan kebahagiaan lagi, kamu bisa merasakan cinta di dalam hati kamu lagi. Ada pemaafan ya, ada energi yang lembut yang akan membimbing kamu menuju takdir kamu. Ya, mewujudkan impian kamu bersama dengan jodoh kamu juga ya, bahkan sampai ke jenjang pernikahan. Ya, saya melihat pada saat ini kamu membutuhkan kebebasan, kamu membutuhkan ruang. Ya, ada beberapa di antara kamu yang butuh sendiri dulu ya pada saat ini, mungkin untuk healing, mungkin untuk bisa memulihkan luka-luka batin masa lalu, memulihkan perasaan-perasaan yang tertekan. Ya. Karena banyak yang kamu tekan di sini. Mungkin kamu simpan sendiri, atau kalaupun kamu sudah membagikannya ya pada orang lain, kamu curhat, tapi entah kenapa perasaan tersebut masih ada gitu, masih ada yang tersisa, masih ada residunya. Makanya kamu perlu gitu untuk bisa melepaskan seluruhnya untuk bisa melanjutkan kehidupan kamu dengan baik. Oke, dan perubahan ini akan membantu kamu. Ya, transformasi ini akan membantu kamu untuk menemukan keberuntungan kamu. Ya, takdir yang sudah memang dikhususkan untuk kamu. Oke. Dan saya juga merasakan ada kabar-kabar baik ya dalam hal karir, keuangan ya. Saya melihat di sini ada peningkatan. Jadi kalau kamu saat ini sedang fokus pada karir, keuangan, saya melihat di sini ada titik terangnya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi, di sini ada energi, ya muncul lagi energi manipulatif, energi kebohongan ataupun kecurigaan. Ya, lepaskan aja. Kalau kamu merasa curiga sama seseorang ya, lepaskan aja perasaan tersebut, karena kamu tentunya akan mendapatkan juga jawabannya pada akhirnya. Ya, kamu akan mendapatkan mungkin dari intuisi kamu, mungkin kamu akan mendapatkan jawaban dari teman kamu, dari orang-orang di lingkungan kamu, dari sosial media. Ya, jawaban bisa datang dari mana saja. Ya, yang penting kamu bisa fokus ya pada kebahagiaan kamu sendiri terlebih dahulu pada saat ini.
memang akan ada seseorang yang akan datang ya. Kita bisa lihat di sini dengan hadirnya kartu Queen of Cups. Ada seseorang yang akan datang. Dia ingin memperbaiki situasi yang mungkin sebelumnya buruk ya, sangat kacau, sangat berantakan. Dia ingin datang dan memperbaiki semuanya. Tapi pertama-tama tanyakan dulu sama diri kamu sendiri, apakah kamu sudah siap untuk bisa membuka hati kamu kembali. Karena tentunya kamu tidak ingin terburu-buru. Ya, kalau masih ada luka yang perlu disembuhkan, tentunya kamu fokus dulu untuk healing. Tapi kalau kamu merasa udah sembuh ya, udah merasa baik-baik saja, maka ini adalah kabar yang baik ya, karena seseorang akan datang. Ini bisa jadi seseorang yang kamu fokuskan, baik ini orang yang lama ataupun orang yang baru. Yang jelas orang ini sudah banyak belajar gitu ya dari pengalaman-pengalamannya. Dia akan datang menjadi seseorang yang begitu peka, begitu tulus ya, pengertian sama kamu. Apapun yang kamu butuhkan, apapun yang kamu inginkan, akan dia usahakan, akan dia turuti. Oke? Kenapa? Karena dia mencintai kamu. Tidak ada alasan lain. Ya. Dia mencintai kamu, dia ingin membuat kamu nyaman, bahagia sepenuhnya bersama dengan dia. Dia tidak mau kamu menemukan kenyamanan kamu pada orang lain, ya. Dia akan merasa sangat-sangat cemburu. Karena sebenarnya saya lihat di sini orang yang akan datang punya energi cemburu yang cukup kuat. Oke? Jadi terlepas dari apakah dia menunjukkannya atau tidak, tapi yang jelas dia punya kecemburuan jika sudah membayangkan kamu ya nyaman dengan orang lain. Ya. Saya juga melihat ada energi masa lalu di sini, ada keras kepala. Tapi untuk saat ini ya, dia banyak belajar. Mungkin ada karma yang sudah dia dapatkan ya, yang membuat dia belajar, membuat dia jadi lebih dewasa. Lebih bisa menyeimbangkan, menyinkronkan antara pikiran dan perasaan. Jadinya dia akan lebih peka, lebih penyayang. Lebih bisa mengedepankan kasih sayang dibandingkan amarah ataupun ego semata. Ya, saya melihat ada kemungkinan ya, ada potensi yang baik jika hubungan ini bersatu. Ada energi langgeng yang begitu kuat. Oke, kita lanjut lagi di sini. Ada kartu Ace of Swords, ada Four of Swords, bottom of deck ada kartu Six of Pentacles. Untuk energi zodiak lainnya di sini ada Libra, Gemini, ada Taurus, ya, Virgo dan Capricorn. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun orang yang kamu fokuskan, orang yang dealing sama kamu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini energinya saya melihat ada energi yang baik ya untuk kamu, karena selama ini kamu sudah bersabar. Selama ini kamu sudah menguatkan diri kamu melalui rintangan-rintangan, hambatan-hambatan, tantangan-tantangan dalam setiap situasi, baik dalam hubungan asmara, dalam hal kesehatan, ya, karir, keuangan, maupun juga tentang keharmonisan keluarga. Di sini tentunya nggak mudah ya untuk sampai ke titik yang sekarang. Kamu mengalami banyak penderitaan, kamu mengalami banyak luka, yang bahkan mungkin sampai saat ini masih terpendam, masih belum tersembuhkan sepenuhnya. Tapi yang jelas, kamu tidak akan menyanyiakan hal-hal yang sudah terjadi di dalam kehidupan kamu. Terlepas dari kejadian tersebut, apakah hal yang baik ataupun hal yang buruk, tapi kamu mencoba untuk mengambil hikmahnya. Kamu mencoba untuk menjadikan hal tersebut sebagai batu loncatan kamu, ya, menjadi versi yang terbaik dari diri kamu sendiri. Sama seperti orang yang kamu fokuskan pada saat ini, dia juga fokus ya untuk introspeksi diri, untuk bisa menyeimbangkan energinya lagi sama kamu, karena dia nggak bisa melupakan kamu, ya. Dia ingin jujur kalau dia nggak bisa melupakan kamu. Dia nggak akan malu, dia nggak akan gengsi untuk mengungkapkannya. Mungkin sebelum-sebelumnya dia gengsi, tapi untuk saat ini, ya, setelah dia merasakan kehilangan,
dia nggak akan gengsi lagi, dia akan menurunkan gengsi tersebut serendah-rendahnya. Ya, dan dia akan mengakui bahwa dia sudah melihat kamu sebagai masa depannya, dan dia tidak mau berpisah dengan kamu lagi. Oke? Memang banyak hal yang mungkin saat ini kamu pikirkan ya, kamu overthinking, kamu galau. Cobalah untuk mengurangi ya intensitasnya dari segala energi-energi negatif yang kamu rasakan, yang kamu alami di sini. Kamu tidak perlu mempercayai omongan-omongan negatif ya dari orang lain kepada kamu. Mungkin ada yang gak suka sama kamu, memfitnah kamu. Ya, banyak energi-energi negatif dari luar. Tapi kamu di sini adalah seseorang yang tentunya akan mempertanyakan apakah sesuatu tersebut benar atau tidak. Ya, kalau tidak, maka kamu tidak perlu mempercayainya. Karena hal itu hanya akan menguras energi kamu, ya, pikiran dan juga perasaan kamu. Apalagi di sini ada kartu Four of Swords. Beberapa di antara kamu mungkin butuh meditasi pada saat ini, menyeimbangkan kembali energi kamu secara keseluruhan. Dan dalam waktu dekat ini saya juga merasakan segala penantian kamu akan terbayarkan ya. Saya melihat ada peningkatan dalam hal keuangan, saya melihat di sini ada keseimbangan dalam hal perasaan, dan seseorang yang kamu nantikan akan segera tiba. Ya, dia ingin meminta kesempatan lagi sama kamu ya. Itu untuk orang yang lama, namun kalau kamu memfokuskan pada orang yang baru, saya melihat di sini akan ada seseorang yang ingin berkenalan dan juga mengenal kamu lebih dalam. Oke, sekarang kita akan lihat pesan cinta yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke, kita langsung aja masuk ke kartu pertama ya di sini. Pesan cinta yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Dia ingin menyampaikan, tak pernah sebelumnya aku merasakan koneksi yang sedalam ini. Ya, dia merasakan bahwa memang jika dibandingkan dengan mantan-mantannya, tentunya kamu berbeda, tentunya kamu spesial, tentunya kamu sangat-sangat menarik di matanya, di hatinya. Ya, dia juga gak pernah merasakan koneksi yang begitu dalam, yang sedalam ini. Jadi hanya bersama dengan kamu dia merasakan perasaan yang sangat intens, yang sangat kuat, yang begitu dalam. Makanya dia ingin menciptakan masa depan bersama dengan kamu, ingin mendapatkan kasih sayang kamu lagi. Perhatian-perhatian kecil dari kamu sangat berarti bagi dia. Ya, dan dia pun ingin melihat kamu bahagia untuk berada di sampingnya. Kemudian untuk kartu kedua di sini dia ingin menyampaikan, aku tahu aku salah atas sikap, tindakan, dan kata-kataku kepadamu. Tolong jangan membenciku. Jadi sepertinya dia takut ya kalau kamu membenci dia. Ya, karena dia sadar diri di sini atas apa yang telah dia lakukan. Ya, begitu banyaknya luka yang telah dia timbulkan di hati kamu. Jadi dia mengakui ya kesalahannya, dia tidak akan melarikan diri. Dia akan mengakui dan minta maaf sama kamu. Tapi satu harapannya ya dari dia untuk kamu adalah agar kamu tidak membenci dia. Itu salah satu harapannya. Oke, kemudian untuk kartu ketiga di sini, aku merasa kosong dan hampa tanpamu. Hidupku tak lagi terasa sama. Jadi setelah kalian berpisah, setelah tidak adanya komunikasi, tidak ada pertemuan, dia merasa kosong gitu hidupnya, hampa. Apapun yang dia lakukan kayak gak bersemangat, apapun yang dia kerjakan kayak gak punya energi kreatif lagi. Ya, karena hanya kamu yang bisa menyemangati dia, membuat dia merasakan api yang membara, ya. Karena kamu mampu gitu untuk membuat dia merasa bahagia, merasa berbunga-bunga.
cuma sama kamu ya. Nggak ada lagi orang lain yang bisa membuat dia seperti itu. Kemudian kartu selanjutnya, dia ingin mengatakan, aku yakin hubungan ini belum benar-benar berakhir. Kita bisa membicarakannya dari hati ke hati. Jadi jelas ya bahwa dia ingin bisa membicarakannya. Karena mungkin sebelumnya dia kayak tidak mau gitu ya, ogah-ogahan untuk membicarakan permasalahan. Mungkin dia kabur, mungkin dia menarik diri, menutup akses komunikasi dan terlalu meninggikan egonya. Tapi sekarang dia tersadar bahwa untuk bisa memperbaiki hubungan, dia harus menghadapinya. Harus dibicarakan ya dari hati ke hati. Bukan mengedepankan emosi atau amarah, kekesalan dan juga ego yang tinggi. Ya, jadi ada pembelajaran spiritual juga yang dia pelajari dari hubungan kalian berdua. Kemudian untuk kartu terakhir, di sini dia mengatakan, tolong beri aku kesempatan lagi, karena sejujurnya aku sangat terobsesi denganmu. Begitu hebatnya ya kamu, sampai dia begitu terobsesi sama kamu. Bahkan di saat kamu nggak melakukan apa-apa pun, ya, dia sangat terobsesi sama kamu. Banyak hal yang dia sukai di dalam diri kamu. Ya, mulai dari penampilan kamu, fisik kamu, karakter kamu, kepribadian kamu, sifat kamu yang begitu menyenangkan, hangat, dewasa dan juga penuh cinta. Kamu orangnya enak gitu untuk diajakin jalan, ya, diajakin ngobrol, untuk menghabiskan waktu romantis bersama, mesra-mesraan, ya. Dia ingin membuat kamu nyaman lagi di sisinya, karena dia selalu nyaman di sisi kamu. Jadi dia ingin ada timbal balik, ada keseimbangan, ya, yang membuat kalian mantap untuk bisa melanjutkan hubungan ini ke level yang lebih tinggi lagi, bahkan sampai ke pernikahan. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.